Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab dan kita akan dibuka dalam doa dan kita angkat satu pujian. Abba, Bapa, Kau segalanya bagi kami. Abba, Bapa, Abba, Bapa, Kau segalanya bagiku. Tunaikan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kepada hambanya yang akan membuka dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Lobi aku sien maku tenai. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan masih beri, kesehatan yang Tuhan alirkan, waktu yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh terkumpul kembali berada dalam hadirat-Mu melalui channel YouTube ini, hendak menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ini kami semuanya, baik para pelayan-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah, kami mohon berkat pengudusan kelayakan daripada-Mu. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Rahale kusiataham pututunai. Basuh kami dengan sabda firman-Mu, kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera dan keberadaan kami dikuduskan oleh Tuhan. Lalu biarlah Tuhan sarana prasarana pendukung yang kami pakai dalam menunjang dan mendukung pelayanan ini. Pagari tempat kami beribadah dengan kuasa-Mu, ganti atmosfer yang nama dengan udara surgawi. Kalau ada pekerjaan setan iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu, beribadah dari manapun datangnya, bagaimanapun cara kerjanya, sepakat dan sehati kami ikat, usir, perintahkan dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dia keluar pergi, anyah ke tempat-Mu. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami. Simahut lebih ketenai, karuniakan roh pujian di hati untuk kami percayai, di mulut untuk kami lantunkan, karena kami percaya ketika kami memuji, mengagungkan Engkau, hadirat Tuhan dinyatakan, berkat-Mu dicurahkan. Itu untuk kami, hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan, kita telah dibuka dalam doa dan mari saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.
Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian kita, biar kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu lagu doa. Bersyukur selalu bagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yesus, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesus. Kau sangat puji, oh Yesus. Kau sangat puji. Kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Iranai kanar hal Allah warhalai nashkehe bianalur lahai miskai. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan saatnya Tuhan tiba, kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu. Biar kiranya Bapa Kau memberkati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang sudah memberi. Untuk anak-anak-Mu dan umat-umat-Mu yang belum sempat memberi, Tuhan Kau memberkati agar belain kesempatan mereka dapat berikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan mari kita angkat satu pujian. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam pergerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian.
tumbuh, dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ma'ekatu ilaha pakasimiku tenai. Bapa, kami mengucap syukur, kami ada dalam hadirat-Mu, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, menyambung kembali belajar kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, lalu biar kami diberkati dan dijangkau oleh kebenaran-Mu. Pekerjaan iblis kuasa roh jahat yang coba mengganggu, mencuri perhatian, bahkan mengalihkan konsentrasi kami dari berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap halangan, gangguan, rintangan kami tolak, Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rahuli ketobikus miku tenai. Terima kasih Tuhan, berfirman karena kami sudah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman. Bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, khusus materi kitab Wahyu. Saya ingatkan kita bahwa pertemuan kemarin kita sudah sampai pada Wahyu pasal 2 dan sudah menyelesaikan kunjungan Tuhan, teguran, nasihat, peringatan, sekaligus ajakan Tuhan bagi jemaat Tiatira untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada pengajaran yang benar. Hari ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan masuk pada Wahyu pasal 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 3 ini ada kunjungan Tuhan kepada 3 sidang jemaat. Yang pertama dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita akan temukan di situ nasihat untuk sidang jemaat yang ada di Sardis. Yang kedua, nasihat untuk jemaat Philadelphia, itu Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan yang ketiga, ada nasihat untuk sidang jemaat yang ada di Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kita akan masuk pada kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam buku Pengungkapan, Sardis itu artinya barang sisa atau ketinggalan. Saya baca ayat pertama Wahyu pasal 3 dalam terjemahan Bode. Demikian bunyi firman Tuhan. Suratkanlah kepada sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang mempunyai ketujuh roh Allah
dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala perbuatanmu, bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi sebenarnya engkau mati. Perhatikan, kalau kita perhatikan ayat pertama ini, Tuhan datang langsung menunjukkan siapa mereka. Dan apa yang mereka anggap sebenarnya tidak seperti itu di mata Tuhan. Penjelasannya seperti ini. Aku memperkenalkan diriku kepada sidang jemaat Sardis sebagai yang pertama, dia yang mempunyai ketujuh roh Allah. Jadi Tuhan datang memperkenalkan diri dengan julukan dia mempunyai ketujuh roh Allah. Apa maksudnya? Ini berarti kelengkapan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Angka 7 itu selalu dikaitkan dengan angka kesempurnaan. Dan ini berbicara tentang kesempurnaan kuasa Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus yang sempurna. Yang kedua, Tuhan datang memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Sardis. Selain mempunyai 7 roh Allah, maka dia memperkenalkan diri sebagai ketujuh bintang. Ini berarti hamba-hambaku dari ketujuh sidang yang aku lantik. Jadi kalau kita lihat 7 sidang yang ada di Asia Kecil, mulai dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kemudian hari ini kita belajar dan beberapa saat ke depan jemaat Sardis, ada Philadelphia dan Laodikia. Ketujuh sidang ini pada awal pertemuan kita, saya mau sampaikan merujuk kepada buku Pengungkapan, bahwa sidang-sidang ini walaupun sudah tidak ada, tapi ini adalah tipikal dari kondisi sidang-sidang yang ada di keempat penjuru alam saat ini. Dan ketujuh bintang yang dimaksudkan ketika Tuhan datang memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Sardis, ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, penanggung jawab ya dari ketujuh sidang yang telah Tuhan lantik. Hamba-hamba Tuhan penanggung jawab, gembala-gembala sidang atau pemimpin pada waktu itu dilantik dan ditugaskan khusus oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mengizinkan ketujuh sidang ini ada, termasuk jemaat Sardis. Tuhan mengizinkan gembala-gembala sebagai pemimpin penganjur pada waktu itu, supaya membimbing mereka, supaya mengarahkan mereka, supaya mereka dapat dibawa kepada pusat rencana Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan ketujuh roh Allah, itu artinya kesempurnaan, kelengkapan kuasa pekerjaan Roh Kudus, dan juga berbicara tentang hamba-hamba Tuhan dari ketujuh sidang yang Tuhan lantik. Ini juga berbicara hamba-hambaku pada akhir zaman ini yang aku tugaskan untuk menyempurnakan gereja pengantin. Ya, kalau kita melihat sekarang lantikan-lantikan yang ada, memang lantikan yang ada sekarang ini lantikan manusia atau lantikan organisasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti pertemuan yang lalu, saya mau sampaikan bahwa lantikan-lantikan yang ada sekarang ini, saya yakin dalam sepengetahuan Tuhan, sesuai dengan persiapan, kemampuan kita, kapasitas kita, kapabilitas kita, saya mau sampaikan Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, berarti posisi yang ada sekarang masih akan ada perubahan-perubahan. Istilahnya reposisi. Siapa tahu sekarang ada hamba Tuhan yang memegang penggembalaan, tapi Tuhan mengenal kerinduannya, bagaimana komitmennya berpegang pada pengajaran, menyampaikan pengajaran. Maka tidak menutup kemungkinan apabila kegerakan besar sebentar akan ada reposisi. Kemungkinan orang itu dilantik menjadi nabi atau nabiah, kemungkinan orang itu dilantik menjadi rasul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pasti kita para pelayan Tuhan, para penganjur, persiapkan diri kita, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu pasti akan dikembalikan kepada kita. Saya lanjutkan materi ini. Sidang Sardis ini adalah sidang yang mati, baik rohani maupun jasmani. Mereka merasa dirinya hidup, tetapi sebenarnya itu hanya pandangan mereka sendiri. Dalam pandanganku, mereka mati. Ini miris sekali. Sebab ada orang yang menganggap dirinya seperti sedemikian, mungkin hebat, baik, tetapi di mata Tuhan tidak. Itu yang Tuhan dapati pada kondisi jemaat yang ada di Sardis. Pada mulanya sidang ini bersandar pada rohku, tetapi kemudian mereka berbalik dan bersandar pada kekuatan sendiri, sehingga rohku tidak bekerja lagi di antara mereka. Memulai dengan roh, tetapi diakhiri dengan perihal duniawi. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, salah satu teguran Paulus dalam hikmat Tuhan kepada jemaat yang dibangun karena
pelayanan rasul-rasul pada waktu itu, itulah jemaat Galatia. Paulus menuliskan dalam Galatia pasal 3 ayat 3, ini hikmat yang Tuhan beri, ini pesan Tuhan kepada jemaat yang ada di Galatia. Demikian bunyi firman Tuhan, adakah kamu sebegitu bodoh, sedang kamu sudah mulai dengan roh, sekarang hendak kamu menyudahkan atas peri duniawi. Itu artinya, apalah artinya kita memulai dengan roh, tapi pada akhirnya kita berjalan dalam kedagingan, dalam konsep dan prinsip kita, dan akhirnya kita mengakhiri dengan cara duniawi. Bukan langkah pertama yang menentukan, bukan langkah pertengahan yang menentukan, tetapi langkah terakhir yang menentukan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang terkumpul melalui siaran ini, saya mau katakan, baik para pelayan-pelayan Tuhan, baik umat Tuhan yang mendengarkan, yang sementara bersekutu belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat perjalanan kehidupan kita. Dari mana berangkat kita? Apakah kita semangat memulai bersama dengan roh Tuhan? Apakah kita sedang berjalan dengan roh Tuhan sekarang? Apakah kita sementara semangat menambah apa yang masih kurang? Tentunya dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Ataukah kita mulai berjalan dengan versi dan konsep kita? Saya khawatir kalau kita bertahan dalam sikap yang sedemikian, maka persis seperti teguran yang ada di jemaat Sardis, maka itu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak ingin kondisi jemaat Sardis itu ada dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. Sidang ini memadamkan roh dengan peraturan manusia, dengan kekuatan pikiran manusia. Aku benci pada manusia yang berharap pada kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima terjemahan Bode, perhatikan firmanku berikut ini. Demikianlah firman Tuhan, kutuklah orang yang harap pada manusia dan hatinya undur daripada Tuhan. Ya, Tuhan bilang orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, yang undur dari Tuhan, Tuhan bilang terkutuk, akan dihadapkan kepada murka Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya betul-betul kita belajar mengandalkan Tuhan. Kemarin saya katakan, sesudah kita ditebus oleh Tuhan, masuk kepada proses penyelamatan. Jadi penyelamatan itu kita sudah dapatkan pada waktu Yesus tergantung di kayu salib. Kita terima korbannya, kemudian darahnya menyucikan hidup kita, dipulihkan, kita terima Dia lewat kelahiran kembali dari air dan roh. Tapi setelah itu, bagaimana kita menjalani langkah-langkah iman dalam penurutan ketaatan kita kepada Tuhan. Saya mau sampaikan pada titik ini, Tuhan mau supaya betul-betul kita mengandalkan Tuhan. Kita mencari kebenaran, kita mencari tuntunan Tuhan yang sebenarnya. Dan jangan coba-coba belajar berjalan dengan konsep sendiri, dengan kekuatan sendiri. Sebab pada waktu kita menjalani hidup ini, pengiringan pelayanan kita dengan konsep kekuatan kita, saya mau sampaikan, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, termasuk menyalahkan Tuhan, kalau pada akhirnya kita akan berhadapan dengan kutuk Tuhan. Saya lanjutkan. Dalam sidang ini, rohku tidak bekerja lagi. Segala perbuatan mereka adalah keinginan daging semata, perbuatan hawa nafsu yang mereka turuti. Perbuatan ini menjadikan mereka tidak sempurna dalam aku. Karena itu, mereka aku tegur, supaya meninggalkan segala perkara itu. Perhatikan firmanku dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa catat kemudian baca ayat itu, bagaimana teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Galatia. Malahan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ Paulus menyebutkan ada beberapa perbuatan daging telah nyata. Hal-hal inilah yang akhirnya iblis tawarkan, kemudian akhirnya berhasil menggoda dan mempengaruhi jemaat yang ada di Sardis. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berjalan dalam tuntunan roh Tuhan. Mereka tidak berjalan dalam tuntunan kebenaran yang sesungguhnya. Karena mereka berjalan dengan kekuatan sendiri, menerjemahkan firman Tuhan dengan versi sendiri, dengan peraturan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Saya mau sampaikan, maka iblis melihat celah. Dan iblis melihat celah ini, dia memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan berbagai keinginan-keinginan daging. Saya mau sampaikan bahwa iblis itu memang pihak yang sudah kalah. Betapa dahsyatnya bagaimana Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Iblis, kepala ular itu sudah diramukan di kemuncak Golgota. Tetapi jangan lupa, ekornya masih meliuk-liuk sekarang. Ekornya sedang mencari jalan. Dan kalau kita tidak berpegang pada pengajaran, kita melangkah dengan kekuatan sendiri, kita membuka celah, maka ekor daripada iblis itu akan menyemburkan racunnya, sehingga harap-harap kita akan bertumbuh. Ternyata kita di mata Tuhan kerdil,
Persis seperti teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis. Engkau menyangka diri hidup, tetapi sesungguhnya engkau mati. Doa kita bersama, supaya melalui teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Sardis, betul-betul kita mengambil sikap untuk kembali mengandalkan Tuhan. Izinkan roh Tuhan menuntun kehidupan kita. Belajarlah kebenaran, praktekkan kebenaran, dan jangan coba dengan kekuatan sendiri sebab kita akan gagal. Ayat yang kedua, Wahyu pasal 3. Jagalah dan kuatkanlah segala yang tinggal dan yang hendak mati, karena aku dapati tiada perbuatanmu yang sempurna pada pandangan Tuhanku. Penjelasannya seperti ini. Keadaan sidang ini hampir tidak ada harapan lagi atau akan mati. Tetapi aku berpesan supaya mereka mempertahankan apa yang dimiliki sekarang. Meskipun perbuatan mereka tidak ada yang sempurna, tetapi harus berusaha kembali kepada Rohku, agar kembali dipimpin oleh Rohku. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mengakui dalam perjalanan kehidupan kita, terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kita, atau di luar konsep kita, atau mungkin di luar kesadaran kita. Kita keasikan berada pada satu komunitas, kemudian tanpa sadar kita telah dituntun kepada hal-hal yang menjerumuskan kita untuk keluar dari rencana Tuhan. Tapi ketika roh Tuhan menyentuh kehidupan kita, mengingatkan kita, termasuk ketika kita belajar kitab Wahyu ini, kunjungan kepada jemaat yang ada di Sardis, kita diingatkan. Saya percaya jemaat Sardis walaupun sudah tidak ada, tetapi kondisi dari jemaat Sardis itu banyak sedang terjadi di luar sana. Itu menimpa gereja Tuhan, itu menimpa komunitas, itu menimpa para pemimpin-pemimpin. Untuk itu, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Pada waktu kita kembali jalan Tuhan, selama Tuhan masih titip nafas, maka selalu masih ada kesempatan bagi kita. Masih ingat Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa perumpamaan dalam Alkitab bagaimana seorang bapa yang kaya raya yang memiliki 2 orang anak. Kemudian anak bungsu itu tiba-tiba meminta bahagiannya. Dia meminta warisan. Sebenarnya secara etika ini tidak pantas, sebab orang tuanya masih hidup. Tapi anak itu memaksa, kemudian orang tuanya memberikan apa yang menjadi bahagiannya. Apa yang terjadi? Dia keluar dari rumah bapaknya. Alkitab mencatat bahwa dia berfoya-foya dengan bekal yang ada dalam sekejap habis. Lalu kita kaget dalam ilustrasi itu, ternyata dia sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya dia bekerja pada sebuah peternakan babi. Alkitab pun mencatat bahwa dia sudah ada di samping kandang babi. Dia memberi makan babi-babi, dan ketika dia merasa lapar, maka dia makan makanan yang sebenarnya diperuntukkan untuk babi. Pernah saya sampaikan dalam satu pelayanan, secara tidak langsung dia telah menganggap dirinya seperti babi karena dia makan makanan babi. Tapi di kandang babi itulah Tuhan datang menyentuh dia dengan kasih Tuhan. Tiba-tiba selubung itu diangkat. Dia ingat akan anugerah Tuhan. Dia ingat bahwa di rumah Bapakku ada begitu banyak kelimpahan. Kenapa aku ada di tempat ini? Pada waktu itu dia sadar diri, dia tahu diri bahwa sudah banyak kesalahan yang dilakukan terhadap bapaknya, terhadap orang-orang yang di rumah bapaknya. Makanya dia buat konsep bahwa aku akan kembali kepada Bapa. Lalu aku akan katakan, jangan anggap aku anak, tapi anggap aku salah satu dari yang membantu dalam rumah ayahnya. Tapi Alkitab mencatat pada waktu anak itu kembali, bapaknya melihat dari jauh anak itu, dia masih mengenali. Saya mau sampaikan, bapamu masih mengenali engkau. Anak itu begitu bapaknya melihat, bapaknya berlari, kemudian memeluk dia. Lalu terucaplah kalimat ini, mandikan dia, ganti pakaiannya, pakaikan pakaian yang bagus. Artinya apa? Dibawa kepada kondisi semula. Kebenarannya seperti apa? Mungkin karena perjalanan kehidupan kita banyak keputusan-keputusan, atau mungkin kita anggap sebuah kebijakan, tapi pada akhirnya membawa kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Hari ini, lewat channel ini, melalui materi ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan datang mau menyentuh hati saudara, mau mengingatkan saudara, kembalilah kepada jalan Tuhan, kembalilah kepada kebenaran. Selama Tuhan masih titip nafas, selalu masih ada kesempatan bagi kehidupan kita. Bapamu selalu menunggu di depan pintu. Kembalilah kepada persekutuan yang benar. Kembalilah kepada komunitas yang benar. Kembalilah kepada pengajaran yang benar. Saudara akan melihat pada Tuhan ada pemulihan, direstorasi, dikembalikan kepada keadaan yang semula, sehingga kita boleh menikmati anugerah daripada janji Bapa, kasih Bapa, kelimpahan anugerah dalam berkat yang Tuhan simpan di dalam rumah Bapa. Itu akan menjadi bahagian kita. Saya lanjutkan materi ini.
Keadaan sidang ini juga nampak pada gereja-gereja akhir zaman, terutama pada aliran gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya ulang, ketika buku Pengungkapan menyebutkan ini, kondisi jemaat Sardis itu nampak pada gereja-gereja akhir zaman, terutama pada aliran gereja-gereja yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Itu artinya ini peringatan serius. Terkadang jujur, ada perasaan bangga di hati daripada komunitas-komunitas yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Betul, itu satu poin tersendiri di mana kita bergerak dalam kegerakan Roh Kudus. Tapi kalau Tuhan ingatkan melalui pengungkapan ini, itu artinya kita tidak hanya bangga bergerak dalam kegerakan Roh Kudus, tetapi roh yang bagaimana. Saya ingat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, pernah seorang hamba Tuhan memberikan penjelasan. Menyembah Tuhan di dalam roh yang diatur oleh kebenaran atau dikontrol oleh kebenaran, dan menyembah Tuhan di dalam kebenaran yang dihidupkan oleh roh. Jadi kalau kita lihat, roh dan firman itu berjalan paralel. Orang-orang yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, kalau saya gambarkan, mereka sudah punya lokomotifnya. Kalau digambarkan seperti kereta api, dan gerbong-gerbong itu adalah gambaran tentang gereja Tuhan, umat Tuhan, kehidupan kita. Tapi apa arti lokomotif itu? Walaupun dia punya tenaga, punya gerbong yang bisa begitu banyak, tapi kalau dia tidak punya rel, jangan abaikan peranan rel. Rel itu adalah kebenaran firman Tuhan. Selama orang-orang yang menafsirkan pekerjaan roh, menafsirkan sesuatu masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya saudara akan menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan dalam terang kuasa firman dan kuasa Roh Kudusnya. Tapi manakala saudara sudah mengabaikan tongkat pengukur, sudah mengabaikan kebenaran firman, maka saya khawatir akan ada kecelakaan menanti di depan. Begitu pula orang-orang yang mungkin hanya berbangga dengan firman, ya, mantap dalam pengupasan, mantap dalam penguraian kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja. Saya mau sampaikan itu pun masalah, seperti gerbong-gerbong yang memang ada di atas rel, tapi tidak ada kekuatan yang akan menariknya. Bagaimana Tuhan akan membawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain sampai kita disempurnakan kalau tidak ada Roh Kudus dan pekerjaannya? Oleh sebab itu semuanya harus paralel. Untuk itu, kalau kita tidak ingin ada teguran Tuhan seperti jemaat yang ada di Sardis, karena meninggalkan tuntunan kebenaran dan roh Tuhan, akhirnya mereka memaksakan menafsirkan kebenaran firman dengan konsep mereka, akhirnya teguran demi teguran datang. Mari, khususnya komunitas-komunitas yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, mari kita kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Mari kita hormati kebenaran itu. Mari kita mulai berkecimpung dalam aliran pekerjaan roh yang sesungguhnya, yang paralel firman dan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan sedang menanti sikap hati kita yang benar, supaya kita dibawa menikmati aliran-aliran kehidupan. Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 47, ketika dia diseret oleh aliran air, Bapak Ibu Saudara, air ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Air ini berbicara tentang firman Tuhan. Ketika Yehezkiel dibawa oleh air itu, dia menikmati pemandangan yang baru. Dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Ada hal-hal yang baru yang dirasakan oleh Yehezkiel. Lalu ketika dia kembali menyusuri sungai itu, dia menceritakan apa yang disaksikan dan dialami. Dan saya percaya seperti itulah kita perlu masuk dalam sungainya Tuhan. Biarkan sungainya Tuhan menyeret kehidupan kita sesuai dengan takaran yang Tuhan mau, berdasarkan firman dan kerja Roh Kudus. Saya percaya kita akan dibawa dari kebenaran, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian kita akan bagikan itu, dan itu akan memberikan pencerahan, akan memberkati kehidupan orang-orang lain. Saya lanjutkan. Pada mulanya mereka mulai dengan roh, tetapi pada akhirnya mereka sudahi dengan peri duniawi atau peri daging. Bapak Ibu Saudara, nanti baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jadi di situ kondisi jemaat Sardis persis seperti sidang yang ada di Galatia. Ya, bagaimana mereka memberikan kesempatan kepada keinginan-keinginan daging, kemudian itu masuk, kemudian itu bisa merusak pertumbuhan rohani dan mengganggu perjalanan hidup rohani kita. Saya lanjutkan materi ini. Persis sidang Galatia yang pertama, mereka memegang Injilku yang benar dan pelajaran yang ditetapkan oleh Rohku. Kemudian mereka berpaling kembali kepada hukum Taurat. Ini rupanya agak mirip
Jemaat Galatia itu memulai dengan roh, kemudian mengakhiri dengan peri daging. Kenapa? Sebab pada waktu Paulus di penjara, Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang berusaha merusak pelayanan Rasul Paulus. Hasil kerja dari Rasul Paulus bersama dengan tim. Jadi kalau saudara baca dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ketika mereka orang-orang yang tidak senang atas pelayanan Paulus dan kawan-kawan serta hasil yang didapatkan, dan ketika mereka mengetahui dan melihat bahwa Paulus sudah dipenjara, maka mereka katakan, ini kesempatan bagi kita untuk merusak. Makanya Filipi pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ada orang yang memberitakan firman Tuhan karena sebab dengki, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri. Paulus katakan, mereka menambah susahku di dalam penjara. Ya, itu yang terjadi pada jemaat yang ada di Galatia. Jadi ketika mereka yang tidak senang kepada pelayanan Rasul Paulus bersama dengan teman-teman, melihat bahwa pada waktu mereka menyerang pelayanan Rasul Paulus, kebenaran yang disampaikan, maka jemaat itu tidak mudah terpengaruh. Maka kali ini mereka datang dalam bentuk kompromi. Kira-kira kalau saya sederhanakan dalam bahasa ini tanpa mengurangi maksudnya seperti ini. Jadi ada orang-orang Yahudi yang anti kepada pelayanan Rasul Paulus datang ke Galatia. Lalu mereka katakan begini, apa yang dilakukan, diajarkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawannya itu tidak salah. Silakan lakukan. Tapi begini, kamu yang sudah mengikuti pelajaran Rasul Paulus, kamu pun tidak boleh meninggalkan warisan ajaran dari nenek moyang kita, yang kita sudah pegang turun-temurun. Mungkin jemaat yang ada di Galatia katakan, lalu bagaimana? Maka orang-orang Yahudi yang anti pelayanan Paulus dan pengajaran Paulus katakan, kalau begitu campur saja. Lakukan apa yang disampaikan Paulus dan pengajarannya bersama dengan kawan-kawan, tetapi hal yang lama ini tetap lakukan juga. Jadi kalau saya bisa katakan, pada waktu itu yang terjadi di jemaat Galatia, bahkan yang Tuhan temukan di jemaat Sardis itu terjadi sinkritisme, penggabungan. Kemarin kita sudah belajar banyak bagaimana teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira, bagaimana mereka mencampur pengajaran itu, kemudian Tuhan datang menegur. Untuk itu, hari-hari ini ke depan, buatlah keputusan. Memang untuk pertumbuhan rohani kita itu bukan masalah enak tidak enak, tapi masalah apakah itu mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita. Saya tahu orang-orang yang berada dalam kondisi sakit, tidak semua obat-obatan yang diberikan itu tablet bersalut gula. Tapi terkadang ada yang pahit, mungkin ada yang asam, bahkan mungkin ada yang pedih sekalipun. Tapi kalau itu punya asas manfaat bagi pertumbuhan dan pemulihan rohani kita, kenapa tidak? Kita akan terima itu, sebab itu untuk kebaikan kita. Jadi hari ini dan ke depan, kalau kita mau bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, ini bukan soal selera. Ini bukan soal suka tidak suka, enak di lidah atau tidak, enak dalam perasaan kita. Tapi bagaimana kita mau bertumbuh. Kita lihat bahwa walaupun firman itu keras, walaupun firman itu seperti palu godam, tapi karena ini untuk memulihkan kehidupan saya, untuk memperbaiki kehidupan saya percaya Tuhan pasti akan memberi kekuatan bagi kita untuk mencernanya, menerima, sehingga pada waktu itu kita akan merasakan manfaat yang luar biasa. Satu hal yang juga nampak pada jemaat, aliran-aliran yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus sekarang ialah mereka mempunyai tata cara baru, yaitu mereka menjadikan ajaran guru besar mereka sebagai hukum Taurat baru atau pengajaran bertaurat. Dan ini mereka jadikan sebagai pengajaran mereka. Apa yang dimaksudkan dengan pengajaran bertorat? Pengajaran bertorat ialah pelajaran dogmatika atau suatu pelajaran yang disusun oleh guru besar atau rabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada orang-orang yang memang dipakai oleh Tuhan, ya, dan mereka memang dipakai, punya kekhususan, punya karunia khusus, talenta khusus. Kita salut, kita hormat kepada mereka. Tentunya bukan mencuri kemuliaan Tuhan, tapi betul-betul kita bersyukur bahwa Tuhan pakai mereka menjadi alat, menjadi figur. Tapi tidak serta-merta bahwa semua yang keluar dari ide-ide mereka, mulut mereka, dari penafsiran mereka, pengajaran mereka itu semuanya kita harus terima. Tergantung. Saya mau sampaikan hari ini, tergantung. Kalau yang mereka sampaikan itu masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau pelajaran-pelajaran yang mereka susun itu masih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan melalui channel ini, pegang itu.
Praktekkan itu, dan itu akan membawa saudara kepada kesempurnaan. Tapi manakala ajaran mereka, aturan-aturan yang mereka buat, konsep-konsep, tafsiran, bahkan buku-buku yang mereka hasilkan, itu sudah berseberangan dengan maunya Tuhan. Walaupun mereka bergelar guru besar, profesor sekalipun, walaupun mereka bergelar sebagai orang-orang hebat, tapi kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tolak itu. Kenapa? Karena kalau kita berkompromi, saya takut teguran Tuhan datang. Dan kalau kita membiarkan diri dan membiasakan diri, saya mau sampaikan, tanpa sadar kita menuju kepada penghukuman Tuhan. Pelajaran ini ditetapkan sebagai mata pelajaran yang tidak bisa dirubah. Meskipun salah, pelajaran ini bahkan disuruh hafal dan diamalkan. Memang, ada saatnya ketika kita belum tahu kebenaran yang sesungguhnya, mungkin kita berjuang mati-matian untuk mempertahankan. Malah ada orang katakan begini, nyawa taruhannya. Saya tidak peduli, apa yang saya yakini, saya akan perjuangkan. Puji Tuhan, kita punya semangat militan. Tapi pelajarannya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang tadinya menjadi penganiaya umat Tuhan. Konsepnya dulu seperti itu. Siapa dia? Saulus, yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Betapa orang ini bangga dengan pengetahuan yang dia miliki, makanya dikasih nama Saulus. Saulus itu artinya besar. Dia tidak segan-segan menganiaya penganut Tuhan. Dia berusaha mematikan dampak dari pengajaran pada waktu itu, ajaran Yesus bersama dengan pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan. Dia menangkap, dia menyiksa, bahkan tidak segan membunuh. Dosa apa yang tidak dilakukan oleh Paulus? Semua dosa mungkin dulu sebelum dia kenal kebenaran sudah dilakukan. Tapi dia lakukan itu di luar kebenaran, di luar pengetahuan firman. Kenapa? Karena pengajaran doktrin yang lama yang dia pegang selama ini itu belum diangkat dari hidupnya. Tapi pertemuan dalam Kisah pasal 9, bagaimana titik balik itu ada di kota Damsyik. Malam itu hamba Tuhan Ananias datang melayani dia. Ditumpang tangan, selaput matanya gugur, dia penuh dengan Roh Kudus, dan malam itu dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara tahu, melalui penggemblengan demi penggemblengan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, akhirnya dia menuliskan dalam Filipi pasal 3, apa yang dulu kuanggap untung, sekarang ku bilang rugi karena Kristus. Ya, semua yang lama akhirnya dibuang. Jadi ketika yang benar datang, ketika yang membawa kesempurnaan itu datang, tentunya maka kita harus membuang yang lama. Belajar gak seperti Paulus? Ketika dia mengatakan segala sesuatu kuanggap rugi, malahan kuanggap sampah, betul-betul dalam pelayanannya kita temukan dia tidak pernah mengajarkan lagi tentang Taurat syariat bersama dengan falsafah-falsafahnya, tapi dia mengajarkan ajaran yang baru. Seperti itu dalam kehidupan kita. Mari para penganjur, pemimpin sebuah komunitas, apalagi yang merasa mengagungkan pekerjaan Roh Kudus, kalau Tuhan sudah datang mengungkapkan pengajaran yang sesungguhnya, kalau Tuhan sudah datang menyampaikan yang benar, lalu kita tahu yang kita pegang, yang kita amalkan selama ini salah, mari berubahlah. Roma pasal 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Dibutuhkan kebesaran jiwa. Tanggalkan dulu pikiran-pikiran yang lain. Bagaimana masa depan saya kalau saya tanggalkan ini? Maka Tuhan akan menjadi bagian. Kalau kita pegang teguh-teguh pengajaran, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Mungkin ada yang katakan begini, tapi bagaimana hambanya? Pak Pendeta, kalau saya tinggalkan yang lama ini, maka banyak sekali hal-hal yang hilang dari kehidupan saya. Hak-hak saya, fasilitas saya, piring saya terbalik, dan seterusnya. Saya mau sampaikan, belajar dari hamba Tuhan Saulus yang akhirnya mengganti nama menjadi Paulus. Mungkin pada waktu dia masih sebagai kaki tangan daripada kelompok Sanhedrin Mahkamah Agama pada waktu itu, mungkin dia difasilitasi. Ada gaji barangkali, ada insentif yang eksklusif diberikan karena dia menjadi ujung tombak untuk menegakkan Taurat bersama syariatnya pada waktu itu. Tapi ketika dia meninggalkan semua, otomatis dia kehilangan semua zona nyaman itu. Tapi ketika dia terima kebenaran, dia menjadi hamba kebenaran, dia mempraktikkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara tahu, ada saja Tuhan pelihara kehidupannya. Untuk itu umat Tuhan jangan takut. Kalau Tuhan minta supaya kita meninggalkan kebenaran yang lama,
Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Masa depanmu Tuhan yang akan atur. Kalau kita hidupi kebenaran, saya mau sampaikan, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan itu akan dirasakan oleh kita bersama dengan komunitas kita dan generasi-generasi selanjutnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kesempatan lain kita sambung, dan mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita masuk di dalam penyembahan. Umat Tuhan, mari kita berlutut semua, dan kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Sebentar pada waktu kita masuk dalam penyembahan, umat Tuhan yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudara pakai bahasa akal, sebutkan haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptis saudara. Yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu kita masuk dalam penyembahan, kita menyanyi dalam roh, pergunakan bahasa roh, lalu sesudah itu kita menyembah Dia. Kita siapkan diri kita untuk menyembah Dia. Kita nyanyikan satu pujian. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setia, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Sebuah lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur seberapa kebenaran-Mu dalam pelajaran pengungkapan khusus Wahyu pasal 3, ketika kami mempelajari kunjungan Tuhan, nasihat teguran kepada jemaat yang ada di Sardis. Kami percaya Tuhan menghendaki agar supaya kami mengambil sikap. Kalau engkau mendapati ada yang salah dari konsep kami, dari pengiringan dan pelayanan kami, dari apa yang kami lakoni dalam hidup ini, ampuni, kuduskan kami. Lalu biarlah kami diberi kesempatan untuk kembali kepada kebenaran dan pengajaran-Mu. Materaikan firman, memampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami, dan biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kuasai iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi untuk menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rehatsi faksius sepu ketenai. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kita
kita menyanyi dalam roh. Raslah maut railah, ku syalat naman, irnaglan samlat no ialah kitnai risyam diplom panamana lau pusya nama au kalapina atariasai hurni sinala walawa intedina basambenelo. Haleluya, haleluya, kuritan na balagi itun hamba ya kusing kulatan naman ay ato nalabaya. Hundrini ka to ni baasya naman na palabotoku. Haleluya, haleluya. Hordi heta te pinilibini ka to nol lihakan say. Warmi king sini belori kantanan handa dan na balabida katanda wehawate kitu bini kusangla irdilini so mananala wala makontana ay stambili uli punsan hamrino la kuntana anto di hati kitsemida hoto na manang balabakot say. Glory, hallelujah. Wilay siya naman akong bilahakun siya ni binilikin siya na manilay. Glory, hallelujah. Sembrehe ko tanapatanaw pati ka ganito. Warni kun holy ka tumikun sa mina kong panay. Hallelujah, hallelujah. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan, ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Ceritakan pergumulanmu, sampaikan harapanmu kepada Tuhan. Wakati bini kulikun sa, homiri ketulapakun senai. Dia ada di depanmu saat ini. Dia hanya sejauh doamu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Urihapun simiruku tenang. Oh haleluya, haleluya. Uribehukun simiruku tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita menyanyikan satu pujian, kekuatan di hidupku. Ada satu pribadi yang mengerti kehidupan kita. Dia bukan hanya mengerti, dia tahu kebutuhan kita, pergumulan kita. Tapi dia selalu menjawab. Tepat pada waktunya. Mari bersama kita katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang, setia menopangku, berseru berharap, berseru berharap pada Yesus. Mari umat Tuhan katakan ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu, dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih
Bapa, sesudah kami menyembah Tuhan, menceritakan semua pergumulan, harapan, kerinduan, sekarang kami akan masuk dalam doa syafaat. Ini kami umat-Mu, kuduskan dan basuh kami, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Kuasa iblis roh jahat yang coba ingin menghalangi kuasa doa bekerja, menghalangi jawaban dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sebi itu liku temu kesnai. Pertama-tama kami angkat ke dalam tangan membuat bangsa dan negara kami. Terima kasih sampai saat ini kami masih boleh ada, bebas beribadah, beraktivitas, itu karena anugerah Tuhan. Berikan kekuatan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Kabinet Indonesia Maju, jajaran pemerintahan di setiap tingkatan dari pusat sampai ke pelosok, semua dapat bersinergi, bekerja bersama-sama, sehingga Tuhan lewat kerjasama yang baik dalam pemerintahan, dalam merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, menjalankan kebijakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa kami boleh dipulihkan, keluar lepas dari pandemi COVID, dan bangsa kami boleh membangun dan menjemput rencana Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah bangsa kami. Kami berdoa buat pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati, melayani di kota, di desa, di gunung, di lembah, di tempat-tempat terpencil, bahkan di tempat-tempat yang rawan konflik. Tuhan lindungi mereka, Tuhan urapi dan berkati. Hibur dengan jiwa-jiwa umat-umat-Mu yang telah datang kepada Tuhan, yang berada pada daerah-daerah yang berkonflik, yang mengalami penganiayaan, penyiksaan. Kuatkan iman mereka sehingga mereka boleh kuat bertahan. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu yang mengikuti ibadah PA ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak dalam pendidikan. Tuhan buat berhasil dalam pertumbuhan. Tuhan jaga kebutuhan, keperluan, Tuhan adakan, siapkan. Kalau ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan, berikan pekerjaan yang baru bagi anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihibur, yang jatuh diangkat dalam peperangan iman, diberikan kemenangan. Terpujilah nama Tuhan atas semua rencana-rencana kami ke depan. Kami percaya kami milik-Mu Tuhan, kami minyak dan air anggur. Tuhan akan pelihara keperluan kebutuhan kami. Jaga kami, jauhkan dari semua hal-hal yang merugikan dan mencelakai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa, ini syukur, syafaat yang kami bawa kepadamu, kami alaskan dan pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari umat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Di akhir ibadah pendalaman Alkitab kami pulangkan syukur. Terima kasih. Tidak ada yang dilewati, semua sudah dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setelah ibadah pendalaman Alkitab ditutup, kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan jaga lindungi kami, pelihara naungi kami. Kalau ada pekerjaan iblis setan, intayan mata ular, orang-orang jahat, orang-orang kuat, roh maut, kecelakaan, berbahaya, roh sakit, penyakit, virus corona yang mendatangkan rugi dan celaka, kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh berkumpul, beribadah, belajar
belajar kebenaran, dan kami diberkati lagi. Umat Tuhan, angkat wajahmu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus, ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.